Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini hari Jumat 8 April, Injil yang kita renungkan menjadi makanan rohani bagi kita diambil dari Yohanes 10 ayat 31 sampai 42, bahwa penyaliban Yesus itu semakin dekat. Orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Tapi kemudian Yesus menjawab kepada mereka, "Aku telah menunjukkan kepadamu banyak pekerjaan baik dari Bapakku. Lalu apa alasannya kamu mencoba melempari aku dengan batu?" Saudari-saudara, saat kita semakin dekat dengan Pekan Suci dan Jumat Agung, kita mulai melihat bahwa kebencian terhadap Yesus semakin bertumbuh. Seperti yang kita lihat dalam renungan-renungan kemarin, bahwa ini tidak masuk akal. Membenci Yesus dan hendak melempari dia dengan batu sampai mati, ini adalah sebuah tindakan irasional yang terbesar. Tapi inilah yang terjadi. Sedikit demi sedikit, mereka yang menentang Yesus semakin berani sampai hari terakhir itu tiba, ketika dia menyerahkan nyawanya bagi kita dan dengan rela memeluk nyawanya, menerima nasib hidupnya, yaitu kematian. Pilihan hidup Tuhan. Selama 2 minggu ke depan ada baiknya kita menghadapi hal yang tidak masuk akal ini, irasionalitas ini, dan penganiayaan ini secara langsung. Ada baiknya untuk melihat bahwa ada begitu banyak kebencian orang. Dan mari kita menamai apa adanya, secara jujur. Memang ini bukanlah hal yang menyenangkan, tetapi inilah fakta, inilah kenyataan hidup kita. Ini adalah tempat di mana kita hidup. Dan inilah kenyataan yang akan kita semua hadapi dalam hidup kita. Kita melihat bahwa ada begitu banyak kebencian yang ada di sekitar kita. Saudari-saudara, ketika menghadapi kejahatan dan penganiayaan, kita pun harus menghadapinya sebagaimana Yesus Sang Guru kita menghadapi. Dia menghadapinya tanpa rasa takut. Dia menghadapinya dengan kebenaran. Dan ia tidak pernah menerima kebohongan dan fitnah yang dilemparkan begitu banyak orang kepada dia. Dan dia memang tidak menerimanya, tetapi ia diam. Ia menghadapi itu, menghadapi ketidakbenaran yang difitnahkan kepadanya. Saudara-saudara, faktanya adalah semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besarlah penganiayaan dan kebencian yang akan kita hadapi. Sekali lagi, ini mungkin tidak masuk akal bagi kita, bagi Anda. Sangat mudah untuk berpikir bahwa jika kita dekat dengan Tuhan, berjuang untuk kekudusan, semua orang akan mencintai, semua orang akan memuji kita. Namun para saudara, tidaklah demikian halnya dengan Yesus dan bagi Yesus. Dan tidak demikian pula akhirnya bagi kita, para pengikut Yesus. Salah satu kunci kekudusan adalah bahwa di tengah penganiayaan, penderitaan, kesulitan, dan kesedihan, kita tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Selalu menggoda bagi kita untuk berpikir bahwa kita pasti melakukan hal yang salah ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sangat mudah dibingungkan oleh kebohongan atau fitnah yang dunia lemparkan kepada kita ketika kita mencoba untuk membela kebaikan dan membela kebenaran. Satu hal yang Tuhan inginkan dari kita di tengah salib kita sendiri ialah supaya kita memurnikan iman kita dan tekad kita agar berdiri teguh dalam firman dan kebenarannya. Ketika kita menghadapi salib, ketika kita menghadapi penganiayaan, itu bisa seperti rasanya dipukul di kepala kita. Kita mungkin merasa seperti sedang linglung, kita bisa panik dan kita bisa takut. Namun para saudara, ini adalah saat-saat yang
terutama saat-saat khusus bagi kita, supaya kita harus berdiri lebih kuat. Kita harus tetap rendah hati dan harus tetap sangat yakin tentang semua yang telah Tuhan katakan dan ungkapkan kepada kita. Ini akan memperdalam kemampuan kita untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal. Sangat mudah untuk mengatakan kita percaya kepada Tuhan ketika hidup itu mudah, tetapi sulit untuk percaya kepada Tuhan ketika salib yang kita hadapi cukup berat. Renungkanlah para saudara hari ini, pada kenyataannya bahwa apapun salib Anda, ini adalah pemberian dari Tuhan, karena Dia ingin menguatkan Anda untuk tujuan yang lebih besar. Seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus berulang-ulang selama masa kepausannya, jangan takut. Hadapilah ketakutan Anda dan biarkanlah Tuhan mengubah Anda di tengah-tengah situasi itu. Dan jika Anda melakukannya, Anda akan menemukan pergumulan terbesar Anda dalam hidup Anda. Dan itu sebenarnya adalah berkat terbesar Anda. Mari kita berdoa kepada Tuhan hari ini, supaya kiranya kita semakin dekat, semakin dekat dengan pekan suci, semakin dekat dengan peringatan penderitaan dan kematian Yesus sendiri, supaya kiranya Tuhan membantu kita untuk menyatukan salib kita dengan salib Tuhan, supaya Ia membantu kita untuk melihat dalam perjuangan kita sehari-hari kehadiran dan kekuatannya dalam hidup kita, supaya Ia juga membantu kita untuk melihat tujuannya bagi kita di tengah-tengah tantangan ini. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.